Malam nampak sudah mencekam. Wahyu dan Iqbal sudah larut dalam mimpi indahnya. Tiba-tiba Iqbal dikagetkan dengan perkataan bapaknya yang menceraikan ibunya di depannya. Bayangan itu malah hadir dalam mimpinya, hingga membuatnya terperanjat dalam tidurnya. Sekilas nafasnya menjadi menderu bak baru lari ratusan kilometer, hingga membuat jantungnya berdetak dengan kencangnya. Pikirannya pun nalar kemana-mana, seakan dia ada di alam bebas yang tak ada satupun yang bersamanya. Dan ketika dia mulai tersadar, dia mulai tidur kembali. Dia melihat kawannya sebentar yang terlihat begitu nyenyak dalam tidurnya. Tak lama dari itu Wahyu bangun ketika subuh sudah tiba. Dia lihat jam di HP-nya, waktu sudah menunjukkan pukul 4.50. Dia pun bangun ingin menunaikan kewajibannya. Namun sebelum itu dia tak lupa untuk membangunkan Iqbal. Karena bagaimanapun kewajiban tetap kewajiban. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, sholat tetap wajib dilaksanakan. Bahkan melebihi yang biasa agar kesulitan yang dihadapi cepat berlalu. Setelah mengambil wudhu, mereka lanjut melaksanakan sholat dengan berjemaah. Dan Wahyu yang menjadi imamnya. Setelah melaksanakan sholat, nampak Iqbal diam sebentar di atas kasurnya, seraya menundukkan kepalanya dan menutupnya dengan kedua tangannya. Dia seakan menerawang pada masa depannya sendiri. Dia tahu dia masih mempunyai sahabat sebaik Wahyu, sedangkan yang telah terjadi pada dirinya sudah tak dia pikirkan lagi. Baginya yang berlalu biarlah berlalu. Kini dia tinggal berpikir tentang kehidupan selanjutnya. Wahyu sendiri langsung pergi keluar mencari angin pagi yang menyejukkan. Di sana dia langsung disambut oleh sepoyan angin yang memang menyejukkan dirinya. Adem rasanya ketika angin tersebut menerpa tubuhnya. Sedangkan Iqbal di dalam yang melihat Wahyu pergi langsung tidur kembali. Karena semalam dia terus terngiang akan perkataan bapaknya tersebut, hingga membuatnya tidak nyenyak dalam tidurnya. Tak butuh waktu lama Iqbal langsung terbuai oleh mimpinya. Di sisi lain Wahyu yang bingung mau ngapain masuk lagi ke dalam maksud hati ingin mengajak Iqbal lari pagi. Namun setelah melihat Iqbal sudah tidur pulas, dia urungkan niatnya itu dan langsung menutup kembali pintu kamarnya. Hal tersebut membuat Wahyu makin bingung mau ngapain. Pengen lari pagi namun dia malu karena di sini bukan wilayahnya. Ingin main gitar seperti tadi malam namun gitarnya malah ada di dalam kamar Iqbal. Tak lama dari itu Wahyu dikagetkan dengan bunyi HP-nya yang bertanda ada SMS masuk. "Kak," kata ibu, "mau minta anterin ke pasar." Begitulah bunyi SMS-nya yang ternyata dari Aisyah. Sang ibu memintanya untuk cepat pulang karena mau pergi ke pasar. Wahyu pun pergi ke motor fictionnya berada. Lalu dia memanaskan mesin motornya tersebut. Namun sebelum pulang, tak lupa Wahyu pamit kepada Iqbal lewat SMS. Karena dia takut untuk mengganggu kawannya tersebut. "Kawan, aku pulang dulu ya, ibu mau minta dianterin ke pasar." Setelah kalimat itu selesai diketik, langsung Wahyu mengirimkannya dan sebentar kemudian SMS tersebut sudah terkirim. Wahyu nampak begitu perhatian kepada ibunya tersebut. Itu terbukti ketika selesai berbelanja Wahyu membantunya untuk membawa barang yang dibeli tadi untuk menuju tempat parkir berada. Setelah membayar uang parkir, Wahyu langsung menancapkan gasnya dengan keadaan standar. Karena sang ibu takut akan kecepatan yang tinggi, hingga tak lama kemudian mereka sudah sampai di rumahnya dengan aman. Setelah semua selesai, Wahyu langsung pamit lagi untuk menuju rumah kawannya. Dia tahu kalau kawannya itu butuh teman yang selalu ada di sampingnya. Pas nyampe di tengah jalan, Wahyu melihat anak kecil kira-kira umur 5 tahun bingung mau kemana. Dia nampak sendirian, tidak ada yang menemani dengan tangisan yang menderu, karena takut dengan keadaan sekitar.
Loh adek kok sendirian? Ibunya mana? Tanya Wahyu setelah menemui sang anak kecil tadi. Nampak dari rona wajah anak tersebut sudah kelihatan cantiknya. Dengan kulit putih dan tahi lalat yang ada di dekat hidung, membuatnya manis. Siapapun pasti akan suka melihat adek kecil tadi, yang imut nan menggemaskan. Saya kesasar kak, dan saya bingung mau pulang kemana, katanya seraya menangis. Sedangkan Wahyu sendiri juga bingung dengan keadaan tersebut. Hingga akhirnya dia berinisiatif untuk membawanya ke kepolisian. Namun sebelum itu, dia pergi dulu ke rumahnya Iqbal, berharap dia tahu rumah adek tersebut. Jangan nangis dong, gini aja, gimana kalau adek ikut kakak? Nanti kita cari bersama-sama rumahnya adek, ajak Wahyu yang tak direspon oleh anak tersebut. Dia hanya menangis layaknya anak kecil lainnya. Kemudian Wahyu membawanya ke rumah Iqbal, berharap Iqbal ada solusinya. Sesampainya di sana, Iqbal ternyata sudah selesai mandi. Dia duduk nyantai di kursi rumahnya, seraya menyalakan TV yang membosankan itu baginya, karena tidak ada acara TV yang menghibur dirinya. Kawan, kata Wahyu seraya menurunkan adek kecil tadi dari gendongannya. Kak Iqbal, teriak adek kecil tadi, seraya berlari menuju arah Iqbal berada. Loh dia kok bersama kamu Yu? Tanya Iqbal heran. Ini tadi, saya ketemu di jalan, kayaknya dia kesasar deh, kata Wahyu menjelaskan. Kamu kenal dia? Tanyanya balik. Ini Anis, adeknya Siva, kata Iqbal menjawab pertanyaan Wahyu tadi. Sedangkan Wahyu langsung lega mendengar perkataan Iqbal. Kemudian Iqbal mengambil HP yang ada di depannya, dan dia mencari kontak entah siapa yang dia hubungi. Sif, adek kamu ada di rumah, kata Iqbal ketika sudah tersambung dengan nomor yang dia telpon. Nampaknya dia nelpon Siva sepupunya itu. Beneran kak? Alhamdulillah kak, tadi saya cariin kemana-mana namun tidak ketemu kak. Ya udah saya langsung ke sana, kata Siva di seberang sana seraya menutup teleponnya. Untungnya saya kesini kawan. Tadi saya sudah berniat mau ke kantor polisi. Saya bingung harus ngapain. Tutur Wahyu yang sangat bersyukur dengan semua itu. Dia merasa lega akan tanggung jawabnya. Tak lama dari itu, datang Siva dengan memakai motor Vario yang nampak baru dibeli, karena plat nomornya masih menggunakan tulisan Anis. Teriak Siva seraya berlari menemui adeknya berada. Kakak, kata si adek kecil tadi yang juga ikut berlari menuju arah kakaknya berlari, dan mereka berdua larut dengan pelukan haru. Kamu kemana aja kok menghilang? Tanya Siva sambil mengusap rambut adeknya tersebut yang tergerai indah. Aku ikut orang kak. Aku kira itu kakak, ternyata aku salah orang. Jadinya aku nyasar deh. Terang si adek kecil yang ternyata namanya Anis dengan logat yang sangat imut layaknya anak kecil. Maafin kakak ya, kakak lengah jaga kamu, kata Siva lagi seraya disambut dengan anggukan Anis, dan mereka pun larut dalam pelukan. Makanya Sif, jangan lengah kalau jaga anak kecil, ucap Iqbal yang berada di dekat Siva. Makasih ya kak. Untung ada kakak, kalau tidak aku gak tahu lagi mau nyari kemana, kata Siva berterima kasih pada Iqbal seraya bangkit dari jongkoknya karena memeluk adeknya tadi.